Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Betul yang kita lihat, betul yang kita dengar terkadang membuat kita takut, terkadang membuat kita khawatir. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, Alkitab katakan jelas bahwa kita tidak diberikan roh ketakutan, tapi kita diberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Tatkala kita merenungkan firman Tuhan, kita dapatkan kekuatan. Tatkala kita merenungkan firman Tuhan, kita temukan pengharapan. Tatkala kita merenungkan firman Tuhan, ada hikmat buat setiap jalan-jalan yang tertutup, sehingga kita bisa melihat jalan keluar yang Allah sediakan buat kehidupan kita. Karena itu, melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap terus merenungkan firman Tuhan. Apapun keadaan kita tahu dari Tuhan datang pertolongan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bukan suatu kebetulan hari ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan, dan kami percaya ada hal-hal yang Tuhan ingin sampaikan buat setiap kami. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kuasa dari tempat yang maha tinggi turun mengurapi kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan secara khusus yang saya mau sampaikan hari ini. Dalam Keluaran pasal 18, Keluaran pasal 18 ayatnya yang ke-9. Jadi peristiwa ini, saudara dikasih dalam Tuhan, adalah peristiwa ketika Musa bersaksi bagaimana Tuhan memimpin Musa beserta dengan rombongan melalui padang gurun, dan hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Musa. Dan apa yang terjadi ketika Musa bercerita kepada papa mertuanya yakni Yitro, maka inilah respon Yitro, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Keluaran 18 ayat 9. Maka bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yitro bersukacita mendengar kabar bahwa Musa dan bangsa Israel ditolong Tuhan. Yitro bersukacita ketika mendengar kabar hal-hal dahsyat sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, masalahnya ada banyak orang hari-hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, sudah tidak lagi bisa melihat orang bersukacita, ya kan? Sudah tidak lagi bisa melihat orang senang. Ada orang-orang yang memang saya sebut orang-orang aneh, sudah dikasih dalam Tuhan, ya kan? Karena mereka tidak bisa melihat orang senang, maka mereka sakit hati. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Inilah orang-orang, jenis orang di akhir zaman. Sehingga ketika ada orang diberkati, dia iri. Ada orang mengalami kelepasan, dia langsung mulai menghakimi. Ada orang yang hidupnya sudah dipulihkan, dia langsung cari kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangannya. Jadi orang-orang di akhir zaman adalah orang-orang yang senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Berbeda dengan Yitro. Yitro bersukacita tatkala mendengar kabar sukacita yang dialami oleh bangsa Israel bersama dengan Musa. Yitro bersenang dengan dengar kabar bahwa bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Mesir. Iya kan? Nah, hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan, ayolah kita jadi orang-orang yang senang melihat orang diberkati, gitu kan? Susah ketika melihat orang tidak sedang mengalami kesusahan, gitu kan? Sehingga akhirnya kita jadi orang-orang yang empati. Makanya Roma pasal 12 ayat yang ke-15, Rasul Paulus pernah mengatakan seperti ini. Roma 12 ayat 15 bilang begini,
bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ada empati yang ditunjukkan oleh orang percaya. Itulah yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Yang senangnya cuma ngelihat orang susah, yang susahnya ngelihat orang senang gitu loh. Pengennya tuh terfokus kepada diri sendiri gitu, saudara. Kenapa ada banyak orang-orang tuh susah ngelihat orang senang dan senang ngelihat orang susah? Karena pengen dirinya itu ngalamin yang baik terus. Pengen dirinya itu aja yang disenangkan. Pengen dirinya itu yang dipuaskan. Me, myself, and I. Saya, dan saya. Saya yang mesti senang, saya yang mesti berhasil, saya yang mesti diberkati. Saya nggak peduli orang lain susah, saya nggak peduli orang lain menderita. Yang penting saya, dan saya. Itu jahat, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, hari ini kita diingatkan, ayo kita jadi orang-orang yang peduli. Orang-orang yang senang melihat orang lain senang. Ketika kita ngelihat ada orang tersenyum oleh karena pertolongan kita pun ikut bahagia, iya kan? Kita pun juga harusnya merasa empati, merasa susah ketika melihat ada orang susah di sekeliling kita, merasa menderita ketika kita melihat ada orang yang juga mengalami penderitaan. Itu yang Rasul Paulus katakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang memancarkan terang kasih Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Dimanapun hari ini kita berada, ayo sama-sama kita cek diri kita masing-masing. Sudahkah kita bersukacita dengan orang-orang yang bersukacita? Sudahkah kita menangis dengan orang-orang yang menangis? Sudahkah kita peduli dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita? Sudahkah kita boleh membagikan sesuatu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan apa yang bisa kita buat, dengan apa yang bisa kita kerjakan? Betul kita tinggal di dunia, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi jangan sampai karakter kita adalah karakter orang-orang dunia yang susah ngelihat orang senang dan senang melihat orang susah. Karena itu pastikan dalam hati dan hidup kita selalu memiliki kerinduan, pakai hidup kami ya Tuhan. Sehingga melalui hidup kami banyak orang mengalami kesenangan, melalui hidup kami banyak orang mengalami sukacita, dan melalui hidup kami ada banyak orang mengalami kasih dan lawatan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur kalau Tuhan taruh sesuatu di hati kami untuk senang melihat orang senang, bersukacita ketika kami melihat ada orang-orang lain sekeliling kami yang bersukacita. Bukan dengan apa yang bisa kami kerjakan, tapi karena Tuhan sendiri yang terlebih dahulu membuat hidup kami mengalami damai sejahtera. Itu sebabnya biarlah apa yang Tuhan taruh dalam hati kami dengan segala damai sejahtera dan segala sukacita, kami boleh mengimpartasikan buat orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, sehingga kami menjadi orang-orang yang peduli, orang-orang yang empati, orang-orang yang tidak menutup mata dan melipat tangan, tapi kami buat sesuatu, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Hamba juga berdoa buat yang sakit di dalam nama Yesus. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera, kuasa kesembuhan turun mengalir dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah mereka masing-masing, di ranjang mereka masing-masing. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kuasa kesembuhan turun mengalir dalam nama Yesus atas hidup mereka. Mereka yang susah, mereka yang perlu dihiburkan, kami percaya Roh Kudus yang menghibur setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.